ketika kita lihat orang yang belum nutup aurat, ketika kita lihat orang yang masih tenggelam dalam maksiat, terkadang rasa kayak begitu ada di hati kita gitu. Betul? Terkadang kita ngerasa bahwa yang surga pantas buat kita masukin tidak dengan dia gitu. Kayaknya tuh kayak yakin banget kita bakalan ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Padahal siapa bilang? Belum tentu. Makanya sering saya sampaikan, kamu pakai jilbab gampang. Yang gak gampang adalah kamu pakai jilbab tapi tidak merasa lebih baik dari yang gak pakai. Itu gak gampang. Kamu ngerjain sholat 5 waktu gampang. Yang gak gampang adalah kamu sholat 5 waktu, bahkan kamu sholat sunnah dan tidak merasa lebih baik dari yang tidak mengerjakannya. Bukannya yang sholat lebih baik, Ustazah? Betul, sholat lebih baik daripada nggak sholat, betul. Menutup aurat lebih baik daripada tidak menutup aurat, betul. Tapi kamu lebih baik dari orang tersebut, siapa bilang? Mungkin dia punya amalan-amalan soleh yang kamu nggak tahu. Mungkin dia adalah seorang ibu yang menafkahi anak-anak yatimnya, kamu nggak tahu. Mungkin dia adalah seorang istri yang sangat sabar menghadapi suaminya, kamu nggak tahu. Mungkin dia adalah seorang anak yang menanggung nafkah bagi orang tuanya, kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Mungkin dia adalah seseorang yang menangisi dosa-dosanya di saat kamu bahkan tidak melakukannya. Mungkin dia punya sedekah yang membuat Allah ridho padanya, kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Mungkin dia punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Mungkin dia pernah khidmah pada seorang yang ternyata adalah kekasih Allah, kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Pun pula andai kamu tahu, kamu tetap nggak tahu akhir kehidupan akan jadi seperti apa. Ada berapa banyak orang yang maksiat, tahu-tahu akhir kehidupannya dapat hidayah, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada berapa banyak orang yang ibadah, tapi kemudian akhir kehidupannya Allah murka kepada dia dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Dia bilang yang pertama ujub, saya suka merasa bangga sama diri saya. Yang kedua hasud. Dia bilang, Syekh, selama ini ada banyak murid-muridmu yang juga pintar-pintar. Selama ini ada banyak murid-muridmu yang juga berprestasi dan melakukan hal-hal yang membahagiakan. Tapi saya mencegah jangan sampai kabar tersebut Syekh dengar. Sehingga akhirnya Syekh hanya lihat saya. Karena saya hasut sama yang lain-lain, gak boleh ada yang dekat sama guru saya selain saya. Hati-hati. Hati-hati sama penyakit-penyakit hati ini, teman-teman. Nyabut iman. Sampai katanya Nabi Muhammad, al-hasad haliqatuddin. Sifat hasud, gak seneng orang lain dapat kesenangan dan selalu seneng kalau orang lain dapat kesusahan. Sifat hasud tuh, orang lain seneng dia gak seneng, orang lain gak seneng dia seneng. Ini katanya Nabi Muhammad halikotuddin, pencukur agama. Agama dicukur sama dia. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Sifat hasud bisa makanin kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Ngeri, teman-teman. Hati-hati, hati-hati. Kalau ada rasa kayak begitu tuh langsung perangin. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Doain yang kamu hasutin tuh biar ditambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu cara ngelawan hasud. Kamu kesel karena orang itu lebih kaya dari kamu. Kamu doain, ya Allah, tambahin kekayaannya, ya Allah, tambahin kekayaannya.
hati rasanya darah-darah gitu, nggak apa-apa, lawan. Emang kayak gitu kok cara ngelawannya.